Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RND semua. Jadi hari ini kami ala-ala edisi podcast ya. Ini sesuai rekomendasi request dari sahabat RND semua. Jadi hari ini edisi bincang santai bersama Ayang Haji. Gimana kabarnya Yang Haji? Sehat ya? Alhamdulillah selalu sehat. Masya Allah. Harus Semoga sehat. nular. Walaupun hujan. Ya, di Kalimantan, khususnya di Kalimantan ya, Banjarmasin itu rahmatnya turun terus nih, Masya Allah ya, mengalir terus. Jadi benar-benar liburan, santai aja di rumah, betul kan ya? Nah, oke. Tadi lupa deh apalagi lamuannya. Oh ya ya. Nah, jadi selama edisi bincang santai ini teman-teman sahabat RND bisa di kolom komentar ataupun bisa DM dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa sharing sama-sama, kita bisa nambah pengetahuan ke kami juga. Jadinya kami lebih, oh ada ya gini permasalahannya, misalnya nggak pernah kepikiran sama kami, jadinya kepikiran deh akhirnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ya dengan Bismillah. Gimana baca doa? Oke. Gini lah yang Haji, sebelum pertanyaan, jadi ada ya, Ulun tuh pernah berbincang-bincang sama orang tua, kawan ya, bahasanya kawan. Jadi orang tua kawan tuh berbendir kayak ini, tahulah nak ya kayak itu. Hakun lebih baik gini ya, lebih baik saya melihat anak saya jalan sama laki-laki ataupun yang dekat dengannya atau pacar lah bahasa itunya. Nah, bahasa sekarangnya ya pacaran. Nah, daripada kita berikan apa? Kita tegur atau kita tangan itu dulu sebenarnya. Jadi tegur. Ya, ditegur ya atau dikekang kamu nggak boleh pacaran dan lain sebagainya. Tapi di belakang witannya ataupun orang tuanya dua-duaan jalan misalnya seperti itu. Nah, menghadapi menurut Ayang Haji gimana sih tentang pola pikir ya orang tua yang ada seperti itu gitu. Walaupun kita belum menjadi orang tua, menurut Ayang Haji misalnya nih, Ayang Haji jadi orang tua gitu. Ya, betul. Kalau sebenarnya masalah apa tadi? Pacaran. Apalagi nanti bisi anak. Kalau bisi anak, walaupun belum nih, masih diusahakan. OTW. Kita OTW guys, OTW. Jadi kalau ini berarti lain pengalaman, bukan pengalaman kita, tapi pernah mendengar dari orang-orang yang berpengalaman. Jadi dalam hal apapun itu kita ini walaupun belum sampai di momen itu untuk mengetahui apa yang terjadi kayaknya. Jadi kita ada salahnya banyak-banyak bertakun lawan orang yang sudah berpengalaman, baik itu dalam hal pernikahan, dalam hal pekerjaan, misalnya begawi apa, bertakun nong ahli begawi. Nah, bagus loh. Habis itu apalagi tadi dalam hal pernikahan sebelum kawin. Nah, bertakun lawan orang yang sudah kawin, apa hal yang perlu dipersiapkan, dan juga dalam hal menjaga anak, mendidik anak. Nah, itu jadi banyak-banyak bertakun. Jadi di antara kalau pengalaman apa nih Ayang Haji ya. Ayang Haji. Nah, ya pengalaman pribadi kalau itu banyak bertakun lawan nang lebih yang sudah berpengalaman. Di antara apa yang supaya kita ada terjadi hal seperti itu tadi yang diinginkan, kayak anaknya tadi, permasalahannya terjadi tadi itu kan anaknya tiba-tiba di luar tadi ya, di belakang orang tuanya, di belakang orang tuanya diam-diam sembunyi karena dikekang. Iya, lebih bahaya. Lebih bahaya gitu. Lebih bahaya ketika dikekang, tambahnya
ujar orang Bahar itu bahasa Banjar lah sambil. Soalnya ya orang Banjar. Ya, di orang Bahar itu sama apa dilarang itu Semakin kayak disuruh. gitu. Iya, kayak Dilarang tuh kayak disuruh. semakin ditangati kayak disuruh gitu. Nah, semakin ditangati semakin bemagidnya Iya, menggawe. pemagin. Ya. Nanti ada terjemahannya. Nah, itu. Jadi masalah itu tuh masalah apa pola asuh. Makanya parenting ya. perlu belajar parenting. Kalau kita mendengar orang ahli parenting, salah satunya tuh di podcast Deddy Corbuzier, ketikanya mendidik anak, si Aska Corbuzier. Masya Allah. Nah, mendidik anaknya tuh terbuka, terbuka apapun itu terbuka. Lawan juga tidak ada jarak antara kuitan lawan anak. Jadi apapun hal yang digawi anak itu tuh kuitannya tahu, supaya si anak itu merasa percaya lawan abahnya, percaya lawan mamanya. Itu penting tuh menanamkan perasaan itu pada anak. Ada terbuka, ada percaya. Kadang anak tuh ada terbuka karena takutan. Iya. Berarti pola asuh yang dibuat oleh kuitannya tadi itu adalah cara pendidikan di kuliah tuh otoriter lah. Otoriter, terlalu mengatur, kadang mendengarkan keluh kesah anak. Itu penting untuk diperhatikan. Nah, jadi pola asuh yang baik seperti mendengarkan keluh kesah anak, menjadi seperti teman, seperti sahabat, itu penting. Kayak ala-ala Nabi ya. Ala-ala Nabi. Pola asuhnya. Kembali lagi. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ujar orang, kan kita belum. Nah, kami belum bisa. Berpengalaman. Iya, betul. Jadi sharing dulu lagi. Yang sudah berpengalaman tuh mengatakan menjadikan pola asuh yang terbuka tadi kepada anak-anak kita, jangan sampai merasa takutan. Nah, apalagi merasa takutan berkisah dan sebagainya. Kayak Deddy Corbuzier mengatakan apapun yang dilakukan, baik itu buruk, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu harus dikisahkan oleh abahnya. Nah, itu apapun. Betul. Ya itulah. Iya, biasanya kita sama orang tua kayak rasa takutan nih, pasti karena dimamai mama, pasti karena dimamai abah nih, pasti karena dimamai. Belum juga kita mencoba, sudah kita punya punya pikiran bahwa nanti karena kuitan di bawah mamai nih. Kayak apa caranya ini hendak jujur, tapi pada kenyataannya memang kuitan itu pasti menyariki gitu atau memamai gitu. Kita betul. Nah, makanya penting juga untuk orang tua di zaman sekarang. Jangan sampai ketika kita sudah mempunyai anak, sudah mempunyai anak, lalu berpikir aku kayak orang tua aku berhari. Jadi betul. Belum tentu semua pembelajar didikan orang tua bahari itu belum tentu sesuai pada zamannya. Betul. Itu penting. Jadi mungkin ada juga yang baiknya, kita ambil yang baiknya. Kalau kita ambil baiknya, lalu kita modifikasi sesuai zaman sekarang. ATM. Apalagi ATM ada duitnya ya Allah. Iya. ATM amati tiru modifikasi. Nah, itu penting. Jangan sampai pas bisi anak, pokoknya harus kayak orang tua berhari. Balas dendam. Balas dendam, jangan sampai. Jangan sampai seperti itu. Karena zaman sekarang tuh harus diperhatikan, harus dijadikan seperti sahabat. Pokoknya harus di tengah-tengah. Jangan juga terlalu keras, jangan juga terlalu lemah. Dan Nabi khairul umur awsatuha. Sebaik perkara itu nang di tengah-tengah. Nah, ada juga berlebihan. Ya. Jadi atas. Tapi di tengah. Nah, itu. Masya Allah. Itu intinya awak. Jadi ada yang tadi permasalahan yang pertama tadi, nang mamanya tadi, ya itu tadi karena pola asuh dari awal sudah terlalu keras, maulah anak takutan berkisah. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu apapun yang terjadi
baik di hadapan kita ataupun di belakang kita, ini selalu berkisah. Kayak pacarannya itu harus diusahakan seperti Ya, itu. baik ke buruk. Baik ke buruk apapun itu, ini harus berkisah. Makanya kita ketika anak melakukan kesalahan, hal yang pertama tuh jangan langsung menjudge, memarahinya. Kenapa dulu? Ya. Takutnya kenapa dulu yang jadi itu? Ya, biasanya seperti itu kan ya. Bukan menyalahkan sih, karena memang dari generasi ke generasi seperti itu kan ya. Kita bukan menyalahkan orang tua kalau orang tua yang dulunya enggak, tapi ya kita belajar. Oke, orang tua kita mungkin dulu seperti ini, mungkin dia orang tua kita didapatnya dari nenek terus sampai ke atas ya sana. Jadi kitanya sendiri harus belajar, jangan sampai anak kita rasain apa yang kita rasakan. Yang tadi makanya kata Ayang Haji betul, kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, semoga kita bersama-sama belajar sih, sahabat ya. Sama-sama belajar, sama-sama karena kita nggak punya pengalaman, jadi nggak bisa lebih autentik lagi, bukan lebih dalam nih kami menggalinya, karena kami belum punya pengalaman mendidik anak. Jadi hanya teori. Ya, baru teori nih. Hanya teori. Memang kalau teori sih mudah ya diucapkan, dikeluarkan bahwa ini nanti jangan ini aja, sederhana aja ya kan Ayang Haji. Misalnya masih belajar bahwa negur anak-anak kecil itu ya, misalnya kan kita sama-sama ngajar kan, negur anak kecil jangan bebukahan atau jangan lari. Nah itu kalau psikologi ya, ilmu psikologinya, kata jangan itu jangan digunakan nih. Gimana tuh? Kata jangan digunakan gitu ya. Lebih baik kalau bisa yang digunakan. Kalau bisa jangan digunakan. Nah, misalnya hati-hati gitu kan, hati-hati lah. Itu hal kecil yang mudah banget, yang mudah diucapkan tapi prakteknya Masya Allah. Guys. Ada Pak, dari ketika kita tuh hendak mengamalkan, bagaimana kita hendak mengamalkan kalau kita tahu ilmunya? Salah satu teori. Lebih baik kita sudah belajar teorinya, tinggal kita jadi mengamalkan keinginannya. Ya. Daripada sama sekali kayak hendak mengamalkan kalau kan ada teorinya. Nah, betul. Ya, itu. Oke, haus ya. Baru satu topik, Masya Allah, haus. Ada yang beda. Apa nih? Di video ketiga sudah ada yang beda, guys. Ada yang tahu. Jadi jadi kami ada sponsor kali ini ya. Ada susu SR12 Go Milko. Jadi ini bermanfaat banget Ayang Haji ya. Jadi ini mengandung protein, vitamin, mineral dan serat pangan yang diformulasikan untuk kita, Masya Allah. Dan diminum susu Go Milko ini diminum sama sari buah kurma dari SR12, mantap. Kita minum dulu ya. Wah, nih mantap nih. Bismillah. Kita makan dulu ya. Ini buah jeruk. Ya. Kemarin buah kastila, sekarang buah jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kan ya?